أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ketika ditanya, kapan kita harus mendidik anak kita, mempersiapkan generasi? Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Dia membawa seorang laki-laki, seorang bapak menggendong anaknya yang baru berusia 2 tahun. Kemudian dibawa kepada Hasan Al-Basri dan bertanya, bima abda'u tarbiyatahu, dengan apa ini saya memulai pendidikannya? Ini sudah bertanya kepada Hasan Al-Basri, bukan kapan saya memulai pendidikannya, karena dia sadar 2 tahun sudah harus dimulai pendidikannya. Tetapi dia bertanya, dengan apa ini? Kira-kira apa dulu tahapannya dalam saya mendidiknya? Maka kemudian Al-Hasan Al-Basri pun mengatakan, qad ta'akharta fi tarbiyatihi, sungguh engkau telah terlambat di dalam mendidiknya. Masya Allah. Padahal baru 2 tahun sudah dikatakan terlambat. Terus yang tidak terlambat itu umur berapa? Apakah umur 1 tahun? Apakah masih baru lahir? Atau masih dalam kandungan? Atau bagaimana? Kemudian orang tersebut bertanya, mata abda'u tarbiyatahu, lantas kapan saya harus memulai pendidikannya itu? Yang benar itu kapan? Maka kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, min ikhtiyari ummihi, dimulai dari kamu memilihkan ibunya. Pendidikan itu dimulai saat seorang laki-laki memilih calon ibu bagi anaknya. Itulah pendidikan, dimulai dari situ. Maka kemudian penting bagi kita, khususnya laki-laki, itu memilih calon ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak. Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bidhatid din taribat yadak. Perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal, karena 4 faktor. Kalau bukan karena hartanya, kalau bukan karena nasabnya, keturunannya siapa, kalau bukan karena kecantikannya, kalau bukan karena baiknya agamanya. Maka Nabi pun berpesan, pilihlah dari karakter agamanya. Niscaya akan ringanlah tanganmu, akan beruntung kau, tidak akan rugi. Sebaliknya, seorang wali, tips di dalam mencarikan menantu adalah memilih anak yang saleh, memilih seorang laki yang saleh, yang baik agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agamanya dan juga akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anakmu. Ada seorang laki-laki yang bagus agamanya, akhlaknya bagus, ingin melamar anak atau putri, maka nikahkanlah dengan putrimu. Kenapa demikian? Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika engkau tidak melakukannya, maka itu akan menjadi kerusakan yang besar dan juga menjadi fitnah. Masya Allah. Kemudian ada kisah yang menunjukkan bahwasanya memulai pendidikan itu dimulai daripada saat kita memilih calon istri, saat memilih calon ibu bagi anak-anak. Ada seorang bapak yang mengeluhkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia datang mengeluhkan tentang anaknya. Anaknya ini dianggap durhaka. Dia mengadukan kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu tentang anaknya yang durhaka tersebut, yang jika dipanggil tidak datang, yang jika diperintah tidak mau nurut. Kemudian yang jika diajak bicara tidak sopan. Maka kemudian Umar pun ketika mendengar hal tersebut, tentunya ini anaknya anak yang durhaka, dia berhak untuk dihukum. Tapi kemudian Umar mengatakan, bawa anakmu tersebut kemari. Saat anaknya itu datang bersama bapaknya tersebut, dan dikatakan kepada anaknya tersebut, engkau itu adalah anak yang durhaka. Kata bapakmu, engkau itu ketika diajak bicara tidak sopan, ketika diperintah tidak nurut, ketika dipanggil tidak datang. Maka kemudian anak tersebut pun menjawab, ya, seorang orang tua memiliki hak atas anaknya, betul. Akan tetapi bukankah anak juga memiliki hak atas orang tuanya?
Lantas apa hak anak dari orang tuanya tersebut, wahai Umar? Maka kemudian Umar pun mengatakan hak anak dari orang tuanya itu ada 3. Yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya ada 3. Yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik. Kemudian yang kedua memilihkan nama yang baik. Yang ketiga adalah mengajari Al-Quran. Ini hak seorang anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Apa jawab anak tersebut? Bapak saya tidak melakukan itu semuanya. Adapun ibu saya, dia adalah perempuan yang jelek, yang dibeli oleh bapak saya, karena ibu saya ini dulunya budak hitam, dibeli hanya dengan harga 2 dirham, kemudian dijima, kemudian lahirlah saya. Ini yang pertama, tidak memilihkan ibu yang baik untuk saya. Yang kedua, dia tidak memilihkan nama yang baik untuk saya dinamai jual, jadi-jadian. Yang ketiga, dia tidak mengajari saya Al-Quran. Maka apa jawab Umar? Maka yang durhaka itu adalah engkau, wahai bapak, bukan anaknya yang durhaka. Ini di sini jelas bahwasanya jangan sampai kita langsung menyalahkan anak kita tatkala anak kita itu terkesan nakal. Karena bisa jadi di situ barangkali adalah kesalahan kita. Kita perlu introspeksi diri terlebih dahulu, jangan langsung menyalahkan mereka.